Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai framework untuk menentukan core application review migration. Migrasi core application merupakan proses yang sangat panjang, sangat melelahkan, dan sangat menyakitkan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, resiko kegagalan yang sangat tinggi, proses memerlukan kompetensi-kompetensi yang baru, kompetensi yang telah dimiliki perusahaan terkait dengan core application lama akan banyak terbuang. Migrasi core application memiliki resiko menghambat bisnis dan prioritasnya yang disebabkan oleh pertama, banyaknya resource yang digunakan. Semua proses development aplikasi baru atau aplikasi tambahan pendukung bisnis akan masuk dalam antrian. Tidak ada produk ataupun layanan baru yang bisa di-launch oleh perusahaan. Dalam memutuskan perlu atau tidaknya melakukan migrasi, tidak ada kriteria universal yang dapat dijadikan acuan. Dan sebagian besar keputusan migrasi didasarkan pada rasa frustasi, keputusasaan, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi dari manajemen perusahaan. Berikut adalah waktu yang tepat untuk melakukan migrasi apabila dilihat dari sudut pandang vendor, yaitu teknologi menjadi hambatan bisnis, tidak dapat lagi memenuhi ukuran skala operasi, biaya maintenance semakin meningkat, beban regulasi yang semakin meningkat, dan tidak ada lagi vendor yang memberikan dukungan terhadap sistem. Poin-poin ini akan dibahas satu persatu secara terpisah. Teknologi menjadi hambatan bisnis, yaitu ketika teknologi tidak lagi dapat menjawab tantangan bisnis yang ada saat ini. Sebagai contohnya adalah perangkat lama, suatu perusahaan masih berbasis desentralisasi, sedangkan perusahaan sudah memerlukan ERP yang terintegrasi dengan semua sistem. Apabila tidak melakukan migrasi, dapat dipastikan teknologi yang digunakan akan menjadi hambatan bagi bisnis perusahaan. Sistem tidak dapat memenuhi ukuran skala operasi, yaitu sistem yang tidak dapat lagi menyediakan level layanan yang sama seiring dengan pertumbuhan bisnis. Sebagai contohnya, suatu bank pada awalnya merupakan bank BPD, kemudian berubah menjadi bank umum dengan jumlah konsumen yang jauh lebih besar, sehingga mengharuskan adanya migrasi core banking system. Biaya maintenance yang semakin meningkat diiringi dengan kebutuhan resource yang banyak, tidak adanya SDM yang mumpuni, dan tidak terstrukturnya kode pemrograman. Sebagai contohnya, suatu core banking membutuhkan biaya yang besar untuk maintenance yang disebabkan umurnya yang sudah tua dan mulai harus berkali-kali dilakukan perbaikan. Terkadang, semakin tua umur sistem, effort untuk memanage dan memaintainnya menjadi semakin besar dan kompleks. Sistem yang sudah tidak comply dengan regulasi akan menyebabkan beban menjadi semakin meningkat. Sebagai contohnya, adanya persyaratan IFRS dan PSAK pada perbankan. Ini mengubah persyaratan core application terkait modul finance dan accounting. Tidak adanya vendor yang menyediakan dukungan disebabkan oleh beberapa hal seperti vendor tidak lagi mengeluarkan produk lama yang sudah out to date, teknologi baru yang dianggap lebih efisien, atau vendor tersebut telah merger atau diakuisisi oleh vendor lain. Sebagai contohnya, core banking MISIS lama kini tidak lagi diproduksi, sehingga perbankan yang menggunakan MISIS tersebut harus menggunakan MISIS yang baru. Berikut adalah framework untuk menentukan core application review migration yang masing-masing akan dibahas satu persatu. Terdapat beberapa isu kinerja core application, yaitu fungsi tidak lagi mendukung realitas bisnis, misal core banking system tidak adaptif lagi terhadap akselerasi e-channel. Untuk meraih pasar yang lebih luas, suatu perusahaan melakukan go global. ERP yang lama ternyata tidak dapat mendukung sistem transaksi mata uang asing, bahasa, dan regulasi global. Pengembangan yang selalu bergantung dengan pihak ketiga seperti pada contoh berikut. Sebuah perusahaan setiap ingin menambahkan satu partner atau klien, harus ke vendor lagi untuk kustomisasi core application. Adanya tren meng-hire banyak programmer in-house untuk menghindari masalah ini. Dan juga ada tren untuk dibeli source code, setidaknya yang terkait dengan kustomisasi
dalam penambahan partner, klien, maupun fungsi tambahan. Performansi operasional mengecewakan, ketidakmampuan menjawab kebutuhan regulasi, misalnya PSAK 5055 atau IFRS. Tidak bisa menjawab pertumbuhan jumlah pelanggan dan layanan, tidak bisa menjawab kebutuhan integrasi bisnis. Contoh, bila core application selama ini terdesentralisasi. Optimalisasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, rekonfigurasi, penataan ulang core application untuk menjawab ekspektasi dan isu-isu kebutuhan migrasi. Optimalisasi dilakukan dengan melibatkan unit bisnis strategis dan melibatkan vendor yang selama prosesnya dimungkinkan terjadi bisnis proses re-engineering serta perlunya evaluasi secara terus-menerus terhadap hasil optimalisasi. Permasalahan yang biasa muncul selama proses optimalisasi adalah para pengguna yang mulai frustasi karena belum menemukan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Performansi yang tidak membaik setelah dilakukannya berbagai upaya, dukungan pihak vendor yang kurang, biaya yang dikeluarkan tidak bisa diduga, tim kerja merasa frustasi karena bekerja dalam kondisi tekanan psikologis yang sangat tinggi. Berikut adalah kondisi yang mungkin terjadi setelah proses optimalisasi. Yang pertama adalah optimalisasi dianggap sukses apabila performansi setelah dilakukan optimalisasi melebihi minimum requirement yang ditentukan. Optimalisasi dianggap berhasil apabila performansi yang didapat memenuhi minimum requirement yang ditentukan, dan dianggap gagal atau dibatalkan apabila performansi tidak membaik dan bahkan tidak memenuhi requirement yang telah ditentukan.